Iya, selamat pagi. Ya, kemarin request mengenai cara menyuburkan tanah yang tandus. Nah, ini bukan tanah yang tandus, tapi caranya sama. Nah, ya bisa diamati itu ada hasil praktek dari beberapa bulan lalu, kurang lebih 7 bulanan ya, 7 bulanan semenjak pengisian media terhadap lubang. Nah, nanti kita bisa lihat. Tuh sudah terlihat akar-akar dari tanaman-tanaman ini. Nah, langkah yang harus disiapkan adalah alat untuk menggali. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita perdekat. Nah, keterangannya adalah bila kalian sudah ada tanaman, ya, bila kalian sudah ada tanaman kok lahannya tandus atau kesuburannya kurang, maka langkah yang pertama adalah buatlah lubang tanam di antara tajar, tapi jangan langsung misalkan buat di sini, di sini, di sini. Itu kesalahan karena akar yang terputus akan membuat stres tanaman itu. Nah, sedangkan ya satu titik lubang tanam itu akan lebih baik, biarpun akarnya terputus itu hanya beberapa. Nah, kemudian buatlah lubang tanam sesuka kalian, makin dalam makin bagus. Nah, ini pembuatan lubang tanam yang beberapa bulan lalu. Ini beberapa bulan lalu saya buat lubang tanam di sini. Nah, di sini ini saya isi dengan arang kayu, saya siram dengan mikroorganisme lokal, yaitu fermentasi buah-buahan, limbah dapur lah intinya. Nah, kemudian saya isi lagi dengan media-media organik. Nah, alhasil bisa dilihat perakaran yang masuk ke dalam media yang dibuat lubang tanam ini. Kebetulan di sini ada banyak arang kayu, jadi saya isi dengan arang kayu beserta abu-abunya. Tuh, bisa dilihat. Ini lubang tanam yang sebelah. Ya, yang sebelah. Hasilnya seperti itu. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini tanah yang belum dikasih media atau yang masih waras atau masih utuh, perakarannya tidak ke sini, melainkan mengejar akar ke sini, mengejar media tanam yang subur. Nah, karena apa? Sifat daripada makhluk hidup adalah memiliki naluri untuk mencari. Nah, itu kuncinya. Ini yang sebelahnya lagi juga tidak sebanyak, ya, silahkan dibandingkan. Ini yang sudah dibuat, ini yang belum. Perakarannya silahkan disaksikan bagusan mana. Nah, ini masih akan saya dalamkan kembali. Nih, karena apa? Nantinya akan saya isi media ini limbah daripada dapur, rerumputan ini, dan saya kasih ban bekas di atasnya karena ban di sini juga banyak. Nah, di situ ada akar, ya, akar daripada tanaman hasil dari 9 bulan lalu. Oke, langsung saja kita praktekkan.
Nah, untuk atasnya itu suka-suka, bisa dikasih ban bisa tidak. Intinya itu ada waktu tertentu untuk melakukan penanaman, kecuali dibuat lubang dulu, tanamnya di samping, nggak ada masalah. Kalau mau tanam di sini itu paling enggak butuh waktu 4 bulan semenjak pengisian full media. Nah, ini ya, ini nantinya dinding-dinding ini nantinya akan mengalami gembur ya, seiring ada mikroorganisme yang tumbuh di dalam sini. Ini juga akan gembur dan zat mikron atau nutrisi yang terlepas dari bahan organik ini akan lepas dengan sendirinya dan akan diserap oleh akar-akar tanaman. Ya, ini medianya. Bagi yang memiliki kotoran hewan atau apa, bagus. Nah, kenapa harus ini? Kenapa harus 4 bulan? Karena masa pembusukan ya, masa pembusukannya ini membutuhkan waktu, sehingga apabila yang dinamakan proses fermentasi, ketika proses fermentasinya belum matang kok sudah ditanami, itu justru akan mengganggu tanaman. Kita isi dulu. Nah, itu sebaiknya dipadatkan. Ini ya, ini selain memberi kesuburan, ini akan menyerap atau menampung air hujan berlebih di sekitaran perakaran tanaman. Tapi kelembabannya ini awet. Nah, karena apa? Akar yang masuk ke dalam media ini setelah menjadi kompos itu akan lebih dalam. Ketika akar semakin dalam, kekurangan air di musim kemarau akan berkurang, mengurangi resiko kekurangan air. Nah, ini contoh yang sudah atau hasil dari tes uji kelayakan lubang media organik. Ini bisa disebut juga dengan lubang semi biopori. Cara kerja dan intinya hampir sama. Ini ya, satu. Yang ini satu. Yang ini tidak pakai lubang seperti itu. Tuh, hanya saya buang di sekitaran perakaran. Hasilnya lebih mantap yang pakai lubang seperti ini. Nah, ini nanti ketika limbahnya sudah penuh, saya tutup ya, dengan tanah. Nah, saya tutup dengan tanah. Ketika sudah penuh segini, saya tutup dengan tanah, saya injak lagi biar padat. Jangan khawatir proses fermentasi ini akan meracuni akar-akar ini, enggak.
akar ini tidak akan masuk ke sini ketika ini belum netral. Nah, pada nantinya setelah ditutup dengan tanah, atasnya mau saya tanami yaitu jahe kecil atau jahe emprit. Ini bibitnya. Nah, jahe emprit memiliki masa panen yang lebih lama yaitu 2 tahun ya, namun berani di tempat yang sinarnya kurang. Kalau jahe gajah atau jahe yang besar itu dia lebih berkarakter ke full sinar matahari. Nah, itu bisa diisikan limbah dapur, bisa untuk tempat pembuangan sampah limbah dapur, bisa untuk gulma-gulma di sekitarnya dimasukkan. Namun jangan langsung ya, karena PD ini sudah penuh itu langsung ditanami, jangan, itu risiko ambles. Risikonya itu ambles. Walaupun penuh kita merasa padat, itu dalam jangka waktu 2-3 bulan masih ada proses pembusukan, akan terjadi ambles. Jadi jangan langsung dikasih tanaman. Nah, itu satu lubang kalau dalam itu bisa muat banyak sekali media. Jadi lebih baiknya bergilir ya, penyiangan buat lubang secukupnya, nanti penyiangan berikutnya buat lubang secukupnya, sisakan 1-2 lubang yang nganggur untuk diisi dengan media tanam yaitu limbah dari dapur. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada untuk alam, dari alam ke alam lagi, untuk kita ke alam untuk kita lagi. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan kebun. Itu trik saya. Nah, kalau luas mana cukup, udah jelas cukup, itu tergantung pola pikir kita. Nah, ini ada namanya ember tumpuk. Ini berisi limbah atau media organik. Nah, ini di dalamnya ada yang namanya maggot atau belatung atau lalat hitam yang besar. Nah, maggot itu akan mengurai limbah ini menjadi kompos. Nah, karena proses penguraian dan itu bahan masih basah, di bawahnya ya itu ada air yang namanya air mindi. Nah, ini sangat bagus untuk campuran. Nah, itu maggotnya tuh, itu maggot itu. Nah, itu bertelur, itu dia sedang bertelur. Nah, nanti dilihat telurnya itu diambil terus ditaruh di media serbuk kayu. Jadi dia memiliki telur yang sangat banyak sehingga menetas, kemudian belatungnya itu dipakai buat pakan ternak. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ini mau saya rapihkan lagi, dijadikan media atau saya jadikan tempat pembibitan dan praktek. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Untuk yang kurang paham silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar.